warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Itu sangat kalian perlukan agar kita dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk absen, nanti kalian absennya lewat WA group ya, lewat voice note ya. Nanti kalian menyebutkan nama dan nomor urut absen ya. Sebelum memulai pembelajaran, ayo bukunya disiapkan terlebih dahulu ya, dibuka. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab pertama, yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, pada bab ini kita akan membahas 4 poin penting yang di dalamnya. Yang pertama yaitu situasi dan kondisi pra-Islam. Kemudian jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga strategi dakwah, dan yang keempat fase penyebaran Islam di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama dapat menjelaskan situasi dan kondisi pra-Islam dan fase penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian dapat mengklarifikasi jalur masuknya Islam ke Indonesia dan strategi dakwah. Yang ketiga yaitu dapat membuat dan menjelaskan tentang peta konsep jalur masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin mengingatkan kembali ada sebuah hadis yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Makanya kita harus semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu dari kita lahir sampai kita ke liang lahat. Dan ada juga ungkapan bahwa tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. Nah, sudah semangat kan? Sudah siap belajar? Mari kita simak video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Perhatikan baik-baik ya. Oke, baiklah anak-anak, kita masuk pada materi hari ini yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya, coba kalian amati gambar terlebih dahulu. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, benar, gambar tersebut menjelaskan adanya transaksi perdagangan. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara, termasuk Kesultanan Mataram atau di Jawa Tengah sekarang. Nah, peta konsep pada materi hari ini yaitu situasi dan kondisi pra-Islam, kemudian jalur masuknya Islam ke Indonesia, kemudian strategi dakwah dan fase penyebaran Islam di Indonesia. Masuk pada materi yang pertama yaitu tentang situasi dan kondisi pra-Islam. Sebelum kedatangan Islam pada wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, diantaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, dan kesenian dan sastra. Yang pertama yaitu letak geografis. Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat 01 bujur timur sampai 141 derajat 02 bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan tinggi.
Iklim disertai angin musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah. Keberadaan dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk. Yang kedua yaitu keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Nah, dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa, dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relik. Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa kejayaan Majapahit, ditandai dengan bangunan candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan arca-arcanya. Yang ketiga yaitu perekonomian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah sungai dan dataran-dataran pegunungan dengan skala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan. Daerah pedalaman adalah daerah agraris yang tertutup. Perdagangan sebagai satu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan dengan pedati atau sampan untuk transportasi dalam negeri. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Hasil panen berasal dari masyarakat desa dan dari berbagai wilayah kekuasaan, lembaga agama atau mandala, atau tanah milik perseorangan atau kelompok yang dibebaskan dari pajak. Upeti, pajak, dan kerja wajib diminta dari penduduk untuk kepentingan pegawai atau rumah tangga raja. Yang keempat yaitu politik. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah dipadatkan dari prasasti makna dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Prasasti dari Kutai yang selama ini masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan masa lalu. Yang kelima yaitu kesenian dan sastra. Menurut Poerbatjaraka dan Zoetmulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia, pada masa Mataram Hindu-Buddha. Kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah digubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad 10. Berinduk kedua kitab itu, maka banyak ditemukan gubahan-gubahan cerita yang sangat mungkin diambil sebagai sebagian atau utuh menjadi bentuk kakawin atau naskah-naskah yang lain. Bahkan seringkali naskah-naskah tersebut disesuaikan dengan kemuliaan yang ingin didapatkan oleh raja yang berkuasa ketika naskah itu digubah. Tiap-tiap daerah ditemukan deretan naskah-naskah yang sangat penting sebagai sumber sejarah. Jalur masuknya Islam di Indonesia, yaitu ada 4 teori. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Pembawaannya berasal dari Gujarat, India. Buktinya adalah nisan pada makam Raja Malik al-Soleh. Yang kedua yaitu teori Mekah. Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab sebagai pusat agama sejak abad ke-7 atau pada tahun 674 Masehi. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini ialah Profesor Hamka. Dia menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai 8 Masehi, langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat.
Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Yang ketiga yaitu teori Persia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pembawaannya dari Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah adanya kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia, yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Selanjutnya, penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Kemudian, adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik Al-Soleh 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Yang keempat yaitu teori Cina. Islam datang ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri atau kronik maupun lokal, babat dan hikayat. Raden Fatah atau Jin Bun dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Strategi dakwah Islam di Indonesia, yaitu ada perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Pada perdagangan, strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia pada abad ke-7 sampai 16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Kemudian perkawinan. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Nah, selanjutnya dalam prosesi perkawinan, pihak pribumi mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Kemudian melalui pendidikan, penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang sangat efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah berupa pesantren. Selanjutnya itu kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Kemudian tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasanya dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Fase penyebaran Islam di Indonesia, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap kehadiran perdagangan muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Kemudian tahap terbentuknya kerajaan Islam 13-16 Masehi. Kemudian tahap pelembagaan Islam. Hikmah pembelajaran. Dalam mengajarkan Islam, haruslah kita menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana, bukan justru mengajak kepada kebencian. Kemudian meneladani kesuksesan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia,
Sebagai generasi penerus, kita dituntut untuk berperilaku yang memiliki uswah hasanah, mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Kemudian menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para ulama. Demikian sedikit materi yang dapat Ibu sampaikan. Oke, baiklah. Tadi kalian sudah menyimak videonya ya. Nah, untuk nanti kalian bikin kelompok ya. Nanti kalian bikin peta konsep tentang proses jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nanti kalian bikin semenarik mungkin, sekreatif mungkin ya. Dan kalau sudah bikin peta konsepnya jadi, nanti kalian presentasikan, kalian jelaskan proses awal masuknya Islam ke Indonesia. Nah, nanti kelompok yang presentasinya paling bagus dan peta konsepnya paling menarik dan kreatif, Ibu bakal kasih hadiah. Nah, gimana? Siap? Siap dong pastinya. Untuk selanjutnya, ada yang bisa kasih kesimpulan tentang materi kita hari ini? Ya, penyebaran Islam, perkembangan Islam di Indonesia itu terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Mekah, yang ketiga teori Persia, dan teori Cina. Di masyarakat Indonesia sebelum Islam datang yaitu sudah memiliki kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Sebelum Islam datang, Indonesia juga sudah mengenal sistem politik dan sistem pemerintahan. Nah, selanjutnya ada beberapa teori yang menyatakan proses masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Nah, dalam menjalankan strategi dakwahnya, para ulama memiliki beberapa cara, diantaranya yaitu melalui perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam itu mudah diterima oleh masyarakat. Nah, diantara kalian, apakah Anda yang tahu apa saja faktor yang menyebabkan mudahnya Islam diterima oleh masyarakat? Coba. Ya, benar sekali. Faktor diantaranya adalah agama Islam itu bersifat terbuka. Agama Islam itu dilakukan secara damai, dan dalam Islam itu tidak mengenal adanya kasta. Dan yang terakhir yaitu perayaan Islam itu dilakukan secara sederhana. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham. Nah, untuk tugas kali ini kalian kerjakan uji kompetensi ya yang ada di buku halaman 23. Nanti kalian kumpulkan lewat WA group ya. Dan yang untuk tugas diskusi itu yang bikin peta konsep kalian kumpulkan minggu depan, oke? Baiklah, Ibu rasa kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut pada pertemuan minggu depan, yaitu masuk pada bab 2, yaitu tentang penyebaran Wali Songo di Indonesia. Nah, nanti kalian baca-baca terlebih dahulu ya, pelajari dulu materinya sebelum kita masuk pada materi tersebut. Terima kasih atas semangatnya kalian hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq